Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuman Fairul S, Tambuk F5511901. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 tipe file dan aplikasi dan mereview 3 aplikasi DBMS. Yang pertama, tipe file. File master. File master adalah jenis informasi cenderung tetap, tetapi isi informasinya dapat sering berubah dan selalu diperbaharui menggunakan file transaksi. File master ini terbagi atas dua, yaitu file referensi dan file dinamik. Yang kedua, file input atau file transaksi yang digunakan untuk memperbarui mengupdate file master dengan informasi yang baru. Yang kedua, mengupdate dapat berupa penambahan record atau penghapusan record. Yang ketiga, berisi data masukan yang berupa data transaksi di mana data-data tersebut akan diolah oleh komputer. Yang keempat, file transaksi akan senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan periode waktu tertentu. Yang kelima, macam file transaksi yang ada pada lembaga pendidikan adalah file ujian, file nilai, dan file pembayaran kuliah. Yang ketiga, file laporan atau file output. File ini berisi informasi yang akan ditampilkan dalam sebuah laporan. Isi dari laporan yang dihasilkan biasanya berasal dari penggabungan file master dan file transaksi, tetapi tidak semua isi dari file-file tersebut ditampilkan, melainkan hanya informasi tertentu saja yang ditampilkan sesuai dengan laporan yang diinginkan. File ini dapat dicetak di kertas atau hanya ditampilkan saja di layar monitor. Yang keempat, file backup atau file pelindung. Merupakan salinan kopi data-data yang masih aktif di database current database pada suatu waktu tertentu, dapat berupa file master maupun file transaksi. Adapun informasi dari file backup ini sama persis dengan file aslinya. Yang ketiga, frekuensi penggunaannya tergantung pada frekuensi perubahan isi file. Yang banyaknya rekaman transaksi yang digunakan untuk pembaharuan file digunakan sebagai pelindung atau cadangan apabila file master mengalami kerusakan atau kehilangan. Lanjut. Yang kelima atau yang terakhir, file kerja atau work file. File ini berisi data hasil pemrosesan yang sifatnya sementara, temporary dalam arti hanya numpang lewat saja. Yang kedua, datanya berupa record yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat dipakai oleh program lain sebagai input. Biasanya file ini dibuat dalam waktu proses sortir. Oke. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi DBMS. Yang pertama itu, apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan Database Management System yang merupakan sebuah sistem perorganisasian dan juga sistem pengolahan data komputer. DBMS merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang berfungsi untuk membangun sebuah basis data dengan berbasis komputerisasi. DBMS juga digunakan untuk membantu di dalam mengolah dan memelihara data dalam jumlah yang sangat besar, dan digunakan aplikasi ini maka data yang diolah atau dipelihara tersebut tidak sampai mengalami permasalahan atau kekacauan sehingga bisa dimanfaatkan oleh pengguna sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Yang pertama, MySQL. MySQL adalah salah satu aplikasi yang merupakan vendor DBMS yang merupakan salah satu aplikasi umum yang paling banyak digunakan oleh pengguna data maupun programmer. MySQL sendiri pertama kali diciptakan dan juga dikembangkan pada tahun 1979 oleh seorang programmer bernama Mikael Widenius yang berasal dari Swedia. Pada awalnya MySQL diberi nama Unirect yang merupakan suatu sistem pengolahan database sederhana. Namun demikian, ternyata sistem database buatan Monty tidak cocok untuk diaplikasikan pada data yang dinamis. Pada akhirnya perusahaan tempat Monty bekerja, yaitu TCX, mengembangkan sistem baru yang diberi nama MySQL yang merupakan salah satu alternatif dari pilihan penggunaan database. Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama merupakan salah satu software yang portable. Yang kedua, MySQL merupakan salah satu DBMS yang open source. Yang ketiga, multi-user. Yang keempat, memiliki tipe data yang bervariasi. Yang kelima, memiliki fitur keamanan yang baik. Yang keenam, administratif tools yang lengkap. Yang ketujuh, struktur table yang lebih fleksibel. Yang kedelapan, dapat diintegrasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. Yang kesembilan, tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Lanjut,
Kekurangannya yang pertama, sulit untuk diaplikasikan pada instansi atau perusahaan dengan database yang besar. Yang kedua, support yang kurang. Yang ketiga, tidak populer untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, aplikasi PostgreSQL. PostgreSQL mungkin tidak banyak orang awam yang mengetahuinya. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi gratis yang langsung mendapatkan dukungan dari lisensi BSD. Meskipun beberapa orang yang baru belajar data masih awam dengan PostgreSQL, namun sebenarnya aplikasi cukup populer dan bisa dikatakan sebagai salah satu aplikasi DBMS paling populer lainnya. PostgreSQL awalnya disebut Postgres, diciptakan pada UCB oleh seorang profesor ilmu komputer yang bernama Michael Stonebraker. Stonebraker mulai Postgres pada tahun 1986 sebagai proyek ikutan dari pendahulunya Ingress, sekarang dimiliki oleh Computer Association. Merupakan kekurangan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama, terdapat fitur OO, memiliki arsitektur multiproses. Yang ketiga, memiliki kecepatan meski dalam load tinggi. Yang keempat, memiliki tipe data geometri. Yang kelima, menyediakan seluruh fitur database. Yang keenam, memiliki semua fasilitas standar. Yang ketujuh, dapat mendefinisikan field sebagai array. Yang kedelapan, memiliki kemampuan konektivitas dengan database lain. Yang kesembilan, memiliki role. Kekurangannya yang pertama, fungsi Postgres terbatas. Yang kedua, penyediaan fungsi built-in kurang unggul. Yang ketiga, kurang populer. Yang keempat, multiproses dan arsitekturnya sulit diterapkan pada Windows. Yang kelima, belum tersedia replikasi. Yang keenam, kecepatan dan kelangsungan yang kurang terfokus. Aplikasi yang ketiga atau aplikasi yang terakhir yaitu MariaDB. MariaDB adalah DBSM yang merupakan aplikasi database dari MySQL. Aplikasi ini tercipta melalui inisiatif oleh para pengembang atau developer yang mana sebelumnya mereka menggunakan MySQL. Alasan pembuatan MariaDB adalah karena telah diakuisisinya MySQL oleh pihak Oracle yang membuat produk ini menjadi produk proprietary. MariaDB merupakan fork dari DBMS. MySQL fork berarti proyek terkait yang dapat dianggap sebagai versi lain dari MySQL. MariaDB pertama kali diciptakan pada bulan September 2010. Penciptaan MariaDB diawali saat diakuisisinya MySQL oleh Oracle, sehingga MySQL menjadi sebuah produk yang berlisensi properti dan pengembangan MySQL pun sudah tidak leluasa lagi. Hal itu yang menyebabkan pengembangan MySQL mulai membangun MariaDB. Pembangunan MariaDB dipimpin oleh Michael Widenius. Kelebihan dan kekurangannya, yang pertama portabilitas, yang kedua multi-user, yang keempat aplikasi database yang cepat, memiliki banyak pilihan data, yang keenam keamanan, yang ketujuh mampu digunakan untuk skala besar, yang kedelapan dilengkapi dengan 20 bahasa. Kekurangannya, yang pertama, MariaDB merupakan aplikasi yang hanya disarankan digunakan oleh perusahaan besar. Yang kedua, konon MariaDB memiliki keterbatasan dalam penyimpanan data pada saat data yang tersimpan tersebut sudah berada di ambang batas atau bahkan melebihi kapasitas yang mampu ditampung oleh server. Yang ketiga, ternyata bahasa Indonesia tidak termasuk di dalam salah satu di antara 20 bahasa yang akan digunakan untuk menemukan pesan error. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.